Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Andri. Waalaikumsalam, Bu Eri. Iya, oke Pak Andri. Ini sudah lama ya kita tidak berjumpa gitu ya. Iya, maksudnya jadi tidak pernah menyapa juga itu. Kadang kan Pak Andri kan di kelas besar, sedangkan saya kan di Beda kelas ini kecil ya, gitu ya. iya, iya. Beda ini ya jamnya Jam. mungkin ya. Tapi tidak ada salahnya untuk kali ini kita akan berbincang-bincang nih Pak Andri ya. Sedikitnya tentang apa ya namanya itu tentang karya Pak Andri gitu ya di SD Hikmat Ladan. Jadi yang sempat booming gitu ya. SD Hikmat Ladan itu kan kita punya selain jargon gitu ya, terus kita juga punya salah satunya itu lagu ya. Lagu ya. Lagu yang diciptakan oleh Pak Andri itu ya. Kira-kira terinspirasinya dari mana gitu ya, terus ya awal mulanya seperti apa sampai Pak Andri itu bisa menciptakan lagu yang sangat bagus itu ya, yang sangat apa ya seritme dengan SD Hikmat Ladan. Iya. Oke, lagu Anak Merdeka itu, Iya, itu. saya lupa, tapi kira-kira tahun 2008 itu dibuat. Sebetulnya satu paket dengan beberapa lagu yang lain. Oke. Jadi waktu itu ada kita bikin 10 lagu dalam satu album, kita sebut sebagai album pertama. Oke. Nah, 10 lagu itu 4 lagu saya yang bikin, kemudian 6 lagu Pak Frans yang bikin. Tahun berikutnya, tahun 2009 itu kita bikin album yang kedua, sama 10 lagu, itu 5 lagu saya bikin, 5 lagu lagi Pak Frans. Mungkin lagu yang kemudian agak dikenal banyak oleh anak-anak SD Hikmat Ladan dan juga guru ya lagu Anak Merdeka, kemudian himne SDHT, sama Mars SDHT. Nah, Mars SDHT nanti Pak Frans itu yang bikin. Kalau saya lagu Anak Merdeka disebutnya lagu khas SDHT. Nah, satu lagi lagu himne itu lebih unik sebetulnya karena liriknya dibuat oleh alumni SDHT. Vicky yang waktu itu dia masuk grup band nasional gitu ya, di aransemennya sama Pak Jazuli guru SDHT. Nah, kembali kalau ke saya, lagu Anak Merdeka awal mulanya pasti sih ya berangkat dari keadaan SDHT yang visi misinya jelas berbeda dengan sekolah lain. Jadi sebelum bikin lagu pastinya saya harus paham dulu dong visi misi SDHT apa. Waktu itu saya tanya-tanya, dapat juga semacam pembinaan guru-guru dari sekolah ya tentang visi misi SDHT. Nah, yang ditangkap itu adalah bahwa sekolah SDHT ini adalah sekolah yang mempunyai visi sebagai sekolah terdepan yang mengusung konsep anak merdeka. Nah, konsep anak merdeka juga kan nanti jadi banyak juga harus dijelasin, diartiin, karena waktu itu banyak sekali tafsir-tafsir yang kemudian mungkin ya tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh sekolah gitu. Misalnya anak merdeka itu apa benar-benar anak itu dimerdekakan gitu tanpa aturan atau gimana. Nah, jadi ngobrol lagi dengan sesepuh-sesepuh sekolah kayak gimana. Jadi ya konsep anak merdeka itu akhirnya saya rangkum dalam sebuah lagu gitu yang itu pun sebetulnya tidak cukup mewakili kekhasan SDHT secara utuh, hanya ya satu sisi satu sudut saja gitu kira-kira Bu Eri. Iya, oke. Tapi setidaknya itu bisa menggambarkan gitu ya, menggambarkan kalau memang di SD Hikmat Ladan itu anak-anaknya seperti itu gitu ya, ya seperti yang yang diciptakan lagu oleh Pak Andri itu gitu ya. Ada dalam lirik-lirik itu. Jadi memang lirik-lirik itu diksinya pilihan sih. Saya agak sulit ya diksi pilihan karena kalau proses kreatif itu macam-macam ya. Kalau lagu itu ada yang dia ciptain dulu lagunya, maksudnya lagu itu nadanya, baru lirik belakangan gitu ya. Nah, kalau ini
saya bikin liriknya dulu. Pasti. Liriknya dulu memang tidak sempurna. Begitu liriknya sempurna, kita cari ini harus beatnya itu agak cepat atau minimal yang ceria gitu, jangan yang mellow kayak gitu ya. Nah, di tengah jalan ya proses penyatuan antara lirik dengan nada berjalan, misalnya nggak pas dan sebagainya. Tapi diksi tetap jadi prioritas. Jangan sampai nadanya nggak pas. Liriknya yang diganti, nggak gitu, tapi nadanya yang kemudian diganti. Tapi kalaupun berbeda nadanya, diksi katanya saya cari yang lebih kuat lagi, kira-kira gitulah. Iya betul. Jadi untuk mewakili itu, untuk mewakili kekhasan SD Hikmat Ladan, diantaranya Pak Andri memang sangat sulit ya untuk mengambil gitu ya, yaitu kan tadi diksi itu ya, diksi kata, lirik kata itu, tapi setidaknya itu bisa mewakili. Nah, kalau boleh tahu nih ya, seperti apa sih lirik dari lagu Anak Merdeka itu? Oke, judulnya Aku Anak Merdeka. Liriknya dimulai dari gembira ku gembira gitu ya, menyambut pagi hari, tak ada resah juga tiada gelisah gitu ya. Nah, ini langsung sekalian aja kalau misalnya mau dibahas itu ya sebetulnya bahwa sekolah anak merdeka itu prinsip dasarnya adalah anak-anak ke sekolah, belajar ke sekolah, tidak ada tekanan apapun. Yang ada, yang muncul adalah gembira. Jadi dia benar-benar lepas aja gitu. Gembira itu syarat mutlak. Makanya belakangan lebih disempurnakan lagi konsep kelas 1 itu kan dia belajar nggak boleh loh ada tekanan. Iya gitu. betul. Nggak boleh ada sesuatu yang membebani secara mental psikologis, baik dari lingkungan orang dewasa atau anak-anak temennya. Pokoknya betul-betul lepas aja. Dia mau benar-benar menunjukkan jati dirinya, be yourself-nya itu di situ, nggak ada tekanan. Nah kan kalau dibahas panjang mah nggak mungkin juga masukin ke lagu ya, maksudnya nggak ada tekanan kayak gimana, yang jelas anak tuh ceria aja. Jadi intinya nggak takut berekspresi gitu, melakukan sesuatu bebas, merdeka. Yang paling mesti dijaga oleh sekolah ketika anak melakukan kebebasan ekspresi itu dia aman, aman, nyaman, tidak ada yang membahayakan buat dirinya dan orang lain. Tapi ekspresi gitu. Ya, jadi tetap ya ada monitoring dari orang dewasa. Betul. Terus yaitu kata aman itu ya. Ya, jadi kalau ya misalkan secara anak merdeka gitu ya, tetap merdeka dalam batasan tentunya ya. Gimana? Rada rumit sih kalau. Rada rumit. Karena gini, kalau sekolah sih bilangnya sekolah tuh bilang aturan itu di sini tuh aturannya no aturan gitu. No aturan itu memang harus didefinisikan panjang. Itu yang maksud saya ini panjang banget. Tapi kira-kira begini, bahwa konsep anak merdeka satu tadi ya, tidak boleh ada tekanan, anak-anak gembira dan sebagainya. Anak-anak apa adanya, produk rumah ke sekolah, ke kelas dengan khasnya. Kalau ada si A, ada si B, si C sampai Z gitu ya, maka ada karakter A, B, C itu masing-masing. Tidak ada penekanan sekolah harus ada penyeragaman karakter. Loh, ini harus begini, harus begitu, harus begitu. Enggak. Itu ruang lingkup orang tua untuk membentuk karakternya. Kita hanya memanage karakter-karakter yang berbeda itu untuk dipadu-padankan dengan karakter lain. Kalaupun ada batasannya, sebetulnya batasan antar dua karakter yang berbeda. Kalau mereka bentrok, nah batasannya satu sama lain. Nah, makanya kita konsepnya bukan wali kelas, guru tuh, manajer kelas. Karena dia memanage semua perbedaan itu. Jadi kita tidak menihilkan ataupun tidak menyeragamkan. Nah, kalau kita menihilkan atau menyeragamkan tadi, jadi nggak merdeka lagi. Iya, betul. Ya karena dipaksa harus sama. Ya kayak gitu. Jadi kalaupun ada hal-hal yang misalnya tugasnya harus dikerjain, kan nggak mesti sama hasilnya. Iya, betul. Kira-kira gitulah. Oke, siap. Oke, bagus sekali tuh ya Pak Andri ya. Jadi semakin ingin tahu nih ya lebih lagi dengan lagu dari Anak Merdeka itu. Coba Pak Andri bisa performan nggak? Jadi kita tuh ingin tahu gitu ya, seperti apa sih
lagu dari Anak Merdeka, kita ingin tahu dari langsung penciptanya itu Pak Andri ya. Pak Andri Priadi gitu ya, seorang guru SD Hikmat Teladan yang kurang lebih sudah berapa lama Bapak di sini? Di Dari SD tahun Hikmat 2004. Dari tahun 2004 berarti udah belasan tahun gitu ya. Hampir Sudah belasan 18 tahun. Ya 18 tahun sama ya. Jadi kita sudah menginjak usia balik tentunya ya. Sangat balik sekali gitu ya. Nah itu tapi walaupun seperti itu setidaknya karya-karya Pak Andri ini bisa memberikan dampak yang sangat bagus gitu ya buat SD Hikmat Teladan. Coba sebelum ke pertanyaan yang lebih lanjut gitu ya, saya ingin Pak Andri untuk menyanyikannya gitu ya. Ingin membawakan lagu Anak Merdeka versi Pak Andri seperti apa gitu ya? Suara saya sebetulnya nggak bagus. Tapi karena di sini konsep Anak Merdeka perlu jadi guru merdeka juga. Iya betul sekali. Jadi nggak apa-apa lah. Iya. Baik. Lagu Anak Merdeka ya, saya coba nyanyikan ya. Gembira, ku gembira menyambut pagi. Masuk. Kayaknya belum deh. Belum. Sebentar, ininya agak kurang pas. Ini yang bawahnya kurang pas. Oke, sip. nanti paling saya bantu dikit-dikit ya, karena saya juga kurang hafal nih. Takut salah. Ininya susah nggak apa-apa. Oke. Sip. Kita coba lagi ya. Ya siap, mangga. Gembira, ku gembira menyambut pagi hari. Tak ada resah, juga tiada gelisah. Bersama ayah, bunda, guru dan teman-teman, menebar senyum, ceria dan bahagia. Berlari, tertawa, lepas di alam luas, hamparkan mimpi indah, melangkah pasti, melompat, berguling, takkan pernah berhenti, meraih hari esok, anak merdeka. Gembira, ku gembira menyambut pagi hari, tak ada resah, juga tiada gelisah. Bersama ayah, bunda, guru dan teman-teman, menebar senyum, ceria dan bahagia. Berlari, tertawa, lepas di alam luas, hamparkan mimpi indah, melangkah pasti, melompat, berguling, takkan pernah berhenti, meraih hari esok, ku anak merdeka, ku anak merdeka, ku anak merdeka. Yeay, keren. Alhamdulillah ya Pak Andri, keren banget. Ini jadi apa ya? Jadi lagu yang wajib ya, yang selalu dinyanyikan oleh anak-anak SD Hikmat Teladan. Apalagi kalau misalkan pas anak kelas 1 ya. Anak kelas 1 baru pas MOS itu ya, lagu Anak Merdeka itu suka di booming ya, dirilis gitu, diperdengarkan gitu ya. Selain lagu himne ya, jadi lagu khas, betul seperti itu. Oke Pak Andri, selain karyanya lagu Anak Merdeka, kita juga ingin tahu ya karya-karya Pak Andri di luar SD Hikmat Teladan itu apa saja sih? Tadi kan kita bikin album, sebetulnya pertama kali itu kan inisiatifnya karena kita mulai masuk guru musik ya waktu itu, dan salah satunya Pak Jajuli, Pak Franz, ya inisiatif kayak gitu. Jadi fokus awal tuh sebetulnya lagu-lagu tentang pendidikan, lagu-lagu SD Hikmat Teladan. Di luar itu saya ada beberapa lagu lagi sebetulnya. Tadi 4 di album pertama, 5 di album kedua, 9 berarti ada beberapa lagu yang belum dialbumkan gitu ya. Masih ada aja gitu dipersiapkan. Jadi masih dipeyem gitu ya? Masih dipeyem. Nunggu waktu yang tepat lah mungkin ya. Gitu.
Cuma di luar itu juga ada lagu-lagu yang terakhir sempat sih bikin lagu karena waktu itu ada peringatan Hari ABK ya, Hari Autis gitu. Apa sih, satu lembaga yang berkebutuhan khusus itu menyelenggarakan lagu. Alhamdulillah sebenarnya lagu itu sampai ke seleksi akhir. Jadi dari sekian ratus lagu, saya lupa lagi ada 400 lagu. Kemudian dipilih jadi 60 lagu yang diseleksi. Nah, itu masuk ke 60 lagu itu dan dari situ diseleksinya via medsos. Nah, di situ kalah. Mungkin karena saya nggak punya follower banyak kali ya. Oh gitu ya ternyata ya. Itu lagu tentang berkebutuhan khusus. Di luar itu ya ada lagu-lagu keluarga. Lagu gitu. keluarga. Jadi Bu Eri, saya tuh punya anak 2. Iya betul. Setiap anak lahir saya bikinkan lagunya. Wow. Ada lagunya. Anak saya yang pertama kasih lagu, anak saya yang kedua juga ada lagunya. Oke, keren sekali ya. Jadi selain memberi nama, Pak Andri juga memberi lagu ya. Iya, lagunya juga. Dan kalau buat istri ya, itu mah beda lagi ya, spesial ya. Iya betul. Ada lagu buat ayah, buat ayah ibu, buat istri. Nah, buat istri mah spesial ini mah ya. Iya. Buat anak. Jadi gitu. Kalau buat diri sendiri ya semua lagu tuh buat diri sendiri lah. Iya, betul sekali. Oke. Ini keren banget ya nih kalau melihat gitu ya. Kan biasanya yang pencipta lagu ini biasanya lebih orang-orang yang tahu seni gitu ya. Kalau Pak Andri sendiri ini belajarnya dari mana sih? Nah, itu dia. Saya agak sulit menjawabnya ini karena orang bilang tadi kata Bu Eri harus ada semacam bakat atau latar belakang gitu ya. Sebetulnya saya tidak terlalu senang lagu, tapi kalau ke kata-kata mungkin dulu sempat lihat kata-kata bagus kayak Khalil Gibran gitu, semuanya suka gitu ya. Kesini mungkin karena pertama kali saya belajar gitar. Belajar gitar waktu kuliah, belajar gitar itu pun ahli-ahli banget lah gitu ya. Tapi dari gitar itu saya coba kok bisa gitu ya, bahkan lagu yang tanpa ngelihat buku tapi bisa kita kira-kira gitu. Nah, lama-lama suka senandung gitu, lama-lama kok bisa bikin lagu gitu ya. Dan ya alhamdulillah, kalau nggak bagus-bagus banget tapi ya seneng aja kalau waktu-waktu senggang sekarang suka bikin lagu sendiri gitu. Iya. Ini kan biasanya kalau menciptakan sesuatu itu butuh pede ya, butuh percaya diri gitu ya. Biasanya orang-orang terdekat yang lebih kasih support Pak Andri itu siapa sih? Pengen tahu nih. Pastinya istri ya. Iya. Karena itu duet maut saya. Gitu. Jadi kalau di IG ya kita suka kirim ya lagu-lagu, kemarin lagu Aisyah itu ya. Lagu-lagu ya kalau dengan istri kan lagu-lagu yang lebih romantis kayak gitu ya. Itu support banget karena istri juga ternyata bisa bikin lagu dia ya. Jadi saling ya. Saling. Ya Pak Andri, selain lagu Anak Merdeka nih ya, untuk SD Hikmat Ladan ya, kembali lagi kita ingin tahu nih, apakah Pak Andri masih akan memberikan sesuatu untuk SD Hikmat Ladan gitu ya? Ya tadi selain lagu-lagu yang masih dipeyem gitu ya. Gitu. Maksudnya lagu lagi atau apa? Terserah itu bentuknya mau seperti apa tuh. Kita ingin tahu nih. Sebetulnya cita-cita terbesar saya sebetulnya ya, tapi nggak tahu juga nih agak berat. Selain lagu itu, kita itu ingin ada buku khusus tentang SD Hikmat Ladan. Buku yang menggali atau mungkin perjalanan SDAT itu kayak gimana, tapi dalam bentuk buku. Nah, ini yang belum banyak atau mungkin belum ada ya. Padahal teman-teman guru tuh punya potensi besar untuk nulis. Nah, secara pribadi saya tuh ingin ada itu karena sekolah lain bisa kok gitu. Padahal kita tuh punya kekhasan yang unik sekali Bu Eri. Sayang kalau nggak didokumentasikan. Kira-kira gitu. Jadi kalau dokumentasi kan bisa banyak kan, tapi kalau hanya lisan, hanya tulisan, hanya cerita-cerita itu bisa hilang. Tapi kalau dalam bentuk buku, karya, nah itu akan selamanya diingat gitu. Jadi ini cita-cita terbesar dan harapan Pak Andri yaitu kita ingin bikin buku yang isinya semua guru SD Hikmat Ladan bisa bercerita di situ ya? Ya boleh begitu caranya. Tapi
prinsip dasarnya adalah ada yang menceritakan. Oh, ada yang SDHT menceritakan ini. tentang SDHT. Entah misalnya ada seorang yang sanggup sendirian wah sok aja gitu. Kalau mau bareng-bareng lebih bagus. Kompilasi aja. Okay. Pokoknya ada buku yang itu menceritakan tentang SD Hikmah Teladan. Gitu kira-kira. Okay. Ini sepertinya butuh diazamkan gitu ya. Iya betul. Dan ini iya tadi seperti tadi karena guru-guru SD Hikmah Teladan itu semuanya bisa ya sebetulnya. Bisa. Cuman ya itu niat sudah ada. Cuman apa ya namanya tekadnya kurang bulat. Tekadnya betul. Dari dulu sebetulnya dicoba tapi ya itu dia tekadnya kurang bulat. Ya, jadi untuk mewujudkannya selain tekad yang bulat, langkah apa nih akan diambil oleh Pak Andri? Itu mah harus ada istilahnya political will. Iya. Political will itu ayo bareng. Nah, ayo yang benar-benar gitu. Kalau video kayak ini kan jadi karena ada sosok Pak Icu misalnya yang langsung ngedesain dan sebagainya. Nah, kita mungkin perlu sosok lain gitu. Kalau Pak Icu kan terlalu sibuk di sini. Iya. Kira-kira sosok itu seperti apa sih? Ya, itu mah minimal ya. Iya, minimal seperti ini gambarannya seperti apa nih? Minimal sebetulnya lahir dari intern sekolah ya. Misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau mungkin saya suka menyayangkan misalnya founding father-nya sekolah di sini bisa saja dari Pak Sandi, Pak Arifin, gitu, Pak Jenal, Pak Rahmat. Mungkin sekarang ada tambahan Pak Agus dari sisi manajemen ya. Pak Lukman juga bisa. Jadi effort itu mungkin yang bisa lebih bagus. Nanti guru-guru bisa jalan gitu. Ya Pak Andri ini selain guru SD Hikmah Teladan, dulu sempat jadi kepala sekolah. Pernah bukan sempat lagi, pernah jadi kepala sekolah SD Hikmah Teladan. Boleh tahu nih ya, pengalaman apa saja sih yang bisa dibagikan kepada kita semua sebagai kepala sekolah SD Hikmah Teladan? Ya selain ya tadi itu ya gurunya hebat-hebat, terus anak-anaknya seperti apa gitu ya. Maka diceritakan oleh Pak Andri selama dulu menjabat sebagai kepala sekolah gitu ya. Saya sih pengen mengaitkannya dengan lagu itu, iya. Jadi pertama bahwa lagu itu sebagai inspirasi terbesar saya ngambil dari lingkungan yang kemudian saya produksi lagu itu supaya bisa memberikan inspirasi juga ke orang lain. Salah satu inspirasi terbesar lagu itu adalah yang tadi saya sampaikan bahwa anak merdeka itu lahir dari guru yang merdeka, lahir dari sekolah yang merdeka, lahir dari orang tua yang merdeka. Jadi semuanya merdeka dengan konsep yang tadi bahwa tidak ada beban, tidak ada secara psikologis lepas gitu, jati dirinya muncul. Tentu saja menuju positif ya, menuju hal yang positif. Nah, jadi siapapun itu, karena kepala sekolah di sini kan sifatnya itu apa namanya ya? Apakah kepala sekolahnya pun harus merdeka atau gimana? Pasti, karena sekolahnya merdeka ya sekolahnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, manajemen ya juga harus merdeka dong. Gitu. Nah, karena seperti itulah maka yang harus dilakukan oleh pemangku amanah itu semuanya dari pihak manajemen dan kepala sekolah, karena saya punya pengalaman di situ, ya kita harus menjaga etos kerja yang kemudian menjaga situasi merdeka itu. Apapun itu, kebijakan apapun itu yang keluar, apapun keputusan yang keluar, basisnya ini, apakah nanti akan melahirkan konsep anak merdeka lebih utuh lagi? Kalau misalnya dievaluasi ternyata tidak, ya jangan. Itu saja sih sebetulnya. Ya. Makasih banget ya. Kita udah bincang-bincang dari yang tadinya awalnya ringan terus sampai yang keberat nih Pak Andri ya. Berat ya? berat. Yang terakhir tuh berat banget ya. Soalnya Pak Andri juga sepertinya bicaranya harus cukup menguras ini ya. Iya. Insya Allah dipahami Bu. Iya dipahami ya, insya Allah dipahami ya. Kemudian apakah ada saran gitu ya untuk ya selain tadi sekaligus saran mungkin ya secara tidak langsung Pak Andri mengungkapnya gitu ya terakhir itu ya sepertinya cukuplah ya untuk bincang-bincang kita kali ini. Apalagi yang akan kita
bagikan untuk teman-teman di rumah atau orang-orang di rumah sepertinya sudah cukup nih Pak Andri mengenai tadi musik Anak Merdeka, lagu ya, kemudian tentang Pak Andri, kemudian tentang sekolah dan tentang guru-guru SD Hikmat Teladan, sepertinya sudah mewakili ya. Atau mungkin ada sepatah dua patah kata terakhir yang akan diucapkan itu ya terakhir kali nih. Iya, siap gini ya. Dari konsep Anak Merdeka yang saya tadi bikin lagu itu akan memberikan satu intisari yang paling penting, bahwa kemerdekaan itu nanti akan melahirkan dinamis. Karena merdeka itu akan memunculkan dinamis. Nah, sekolah itu harus dinamis. Jangan terjebak pada rutinitas, jangan terjebak pada sesuatu yang berulang-ulang gitu. Oke. Munculkan hal yang baru. Tapi Pak Andri harus dinamis tapi tetap perlu identitas sepertinya. Identitasnya merdeka tadi. Oke. Karena kalau tidak dinamis, ya kayak kita naik sepeda. Begitu kita harus bergerak kan kalau sepedanya. Begitu berhenti jatuh. Oke. Kira-kira harus bergerak. Oke, siap. Nah, itulah kira-kira. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tentang tentang merdeka gitu ya, tentang merdeka, tentang konsep merdeka. Terima kasih atas bincang-bincangnya ya hari ini, full sekali dengan syarat syarat akan Pak Andri berbicara dari hati ke hati ya ini ya kita secara tidak langsung ya. Iya. Oke. Mohon maaf nih ya kalau misalkan saya agak belepotan nih Pak Andri ya. Oh enggak. Iya. Bagus sekali Bu. Iya. Oke. Ya, cukup sekian saya Eri Febrianti dan tentunya Pak Andri Priadi di samping saya. Kali ini kita akan menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Andri nuhun. Sami-sami ya. Iya.